dari kelompok 1 yang terdiri dari Nikadek Gita Kurniawati, Inengah Hari Suwartame, Igede Yuda Wiradharma, dan Imade Martiase. Pada kesempatan kali ini akan menguji data yang ada di skripsi, yakni terkait pengaruh suhu hidrolisis yang dilambangkan dengan T, yang dibagi menjadi 3 taraf, yakni T1, T2, dan T3, dan jenis asam yang terdiri dari 3 taraf, yakni H1, H2, H3 terhadap karakteristik sirup glukosa. Kemudian pada data ini kami mengambil salah satu data yang ada di skripsi, yaitu tabel data nilai kejernihan glukosa. Jadi untuk datanya di sini ada jumlah perlakuannya sebanyak 9, kemudian untuk kelompok sebanyak 2, dan untuk mencari jumlah seperti biasa dicari dengan menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian di blok 2 datanya, dikurung tutup, enter. Lalu setelah itu bisa dengan mudah di drag untuk hasil yang lebih cepat. Kemudian untuk rata di sini juga menggunakan rumus seperti biasa sama dengan average, dan di blok 2 datanya lalu dikurung tutup, enter. Begitupun juga dengan jumlah dan rata pada bagian yang di bawahnya. Kemudian setelah data tersebut sudah lengkap, kemudian pada faktor koreksinya dicari dengan rumus sama dengan diklik jumlah dari data yang sudah kita cari, kemudian dipangkatkan dengan 2 dibagi 18. 18 ini didapat dari jumlah perlakuan dikali dengan jumlah kelompok. Di sini perlakuannya 9 dan kelompoknya 2, yaitu 9 kali 2 sama dengan 18. Setelah itu di enter, hasilnya dari faktor koreksinya 0,17. Kemudian setelah itu kembali kita menentukan tabel 2 arah, di mana tabel 2 arah ini kita tentukan dari H1, H2, H3, T1, T2, dan T3. Untuk datanya di sini didapatkan dari total jumlahnya H1, T1, kita lihat pada tabel, untuk jumlahnya adalah 0,39. Pada H1, T2 jumlah datanya yaitu 0,38, dan H1, T3 jumlah datanya 0,26. Begitu seterusnya hingga ke H3, T3. Untuk mengisi jumlah di sini dicari dengan rumus sama dengan sum, di blok semua datanya lalu dikurung tutup, enter. Namun untuk mencari rata pada bagian ini berbeda dengan mencari rata di atas, karena di sini kita mencari dengan cara sama dengan diklik jumlahnya kemudian dibagi dengan 6. 6 itu didapatkan dari banyaknya taraf T dikali dengan kelompok, di mana taraf T-nya di sini ada 3, kelompoknya di sini ada 2, sehingga 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian setelah didapatkan untuk jumlah dan reratanya, dipastikan pada tabel 2 arah untuk rata pada tabel 2 arah dan rata pada data itu sama. Kemudian untuk jumlah di tabel 2 arah dengan jumlah pada data itu juga sama. Kemudian dilanjutkan dengan mencari ANOVA-nya. Di sini kami menghitung ANOVA dengan manual menggunakan formulasi pada Excel, di mana kita akan menghitung perlakuan, kelompok, faktor H, faktor T, interaksi, galak, dan totalnya, sehingga kita bisa menentukan apakah dapat diuji lanjut atau tidak. Di sini untuk mencari DB, kita mulai dari DB perlakuan, dicari dengan cara sama dengan count A, dipilih perlakuannya semua, dikurangi dengan 1 lalu di enter. Untuk kelompok, karena dia kelompok, dipilih data pada jumlah kelompoknya, dikurangi 1, enter. Untuk faktor H, dicari dengan cara sama dengan count H, dipilih bagian H-nya, kemudian dikurangi 1, enter. Untuk faktor T juga hampir sama dengan A, namun di sini kita pilih pada taraf T-nya, dikurangi 1 lalu di enter. Untuk interaksi dicari dengan cara DB perlakuan dikurangi dengan DB kelompok, dikurangi dengan DBH dan DBT. Lalu setelah itu di enter.
Namun sebelum menentukan galat, terlebih dahulu kita harus menentukan DB totalnya. Untuk DB total dicari dengan cara sama dengan count A, dipilih seluruh datanya, lalu dikurangi 1, enter. Baru kita menentukan DB galat. Untuk DB galat dicari dengan cara sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan dikurangi DB kelompok, lalu di enter. Setelah mendapatkan DB, lanjut kita mencari JK. Untuk JK perlakuan dapat dicari dengan cara sama dengan sum ASCII, kemudian dipilih perlakuannya semua, lalu dibagi 2, dikurangi faktor koreksi yang sudah kita cari, lalu di enter. Untuk DB kelompok dicari dengan cara sama dengan sum ASCII, kita pilih jumlah dari kelompoknya, lalu dibagi dengan 9, dikurangi faktor koreksinya, lalu di enter. Setelah itu untuk faktor H sama dicari dengan rumus sum ASCII, namun di sini kita blok data yang jumlah H-nya dikurangi dengan 6. 6 ini diperoleh dari banyaknya taraf H dibagi dengan dikali dengan 2, yaitu kelompoknya, sehingga mendapatkan 6 dikurangi dengan faktor koreksi, lalu di enter. Untuk faktor T juga sama, tinggal kita pilih saja jumlah T-nya, lalu dibagi dengan 6 dikurangi faktor koreksi, di enter. Interaksi, pada interaksi di sini bisa mengurangi DB perlakuan dikurangi JK perlakuan dikurangi JKH dikurangi JKT, lalu di enter. Kemudian untuk JK total terlebih dahulu dicari menggunakan rumus sama dengan sum ASCII, dipilih datanya, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi, baru mencari DB JK dari galatnya. Setelah JK terpenuhi, baru kita mencari KT. Untuk KT dicari dengan cara KT JK yang dipilih dibagi dengan DB-nya. Setelah itu bisa di drag saja. Dan pada F hitung yang ini, teman-teman mencari dengan cara sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Di sini pada KT galatnya diberi pengunci karena galat ini merupakan nilai yang akan ditetapkan sehingga pada proses pendragan nanti lebih mudah. Setelah itu tinggal di drag saja, lalu kita akan menentukan F tabel 5% dan 1%-nya. Untuk rumusnya sama dengan F inverse, kemudian DB 0,05 dicari DB perlakuannya dan DB galatnya, lalu dikurung tutup enter, lalu tinggal di drag saja. Begitupun juga dengan tabel 0,01-nya yang membedakan hanya menggunakan 0,01 saja. Lalu setelah itu baru kita bisa menentukan apakah dia bernilai signifikan atau tidak berpengaruh nyata. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan rumus seperti biasa digunakan untuk menentukan rumusnya. Lalu setelah menentukan ini, kita dapat melihat bahwa pada kelompok di sini bernilai non signifikan atau tidak berpengaruh. Dan di sini pada faktor H-nya berpengaruh sangat nyata, dan pada faktor T-nya berpengaruh, dan pada faktor T-nya non signifikan, sehingga kita dapat mengujinya pada tabel uji lanjutan. Kita mulai dari interaksinya. Nah, pada interaksi seperti biasa pada perlakuan dan rata, teman-teman bisa mengcopy bagian datanya lalu diurutkan dari data yang terbesar ke terkecil sehingga bisa dicari nilai selisihnya. Nilai dari selisih ini dicari seperti biasa dengan cara sama dengan rata yang di atas dikurangi dengan rata pada taraf di bawahnya. Nah, karena agar lebih cepat, untuk rata yang di atas bisa diberikan pengunci agar gampang dalam proses pendragan. Nah, kemudian setelah itu baru tinggal di drag. Begitupun juga mencari bagian hingga selisih yang terakhir, sama seperti cara yang tadi. Nah,
Namun sebelum menentukan notasinya, terlebih dahulu kita harus mencari atau memenuhi pada tabel JND-nya, yaitu diuji Dankennya. Nah, karena di sini perlakuan kita berjumlah sebanyak 9, kita masukkan pada tabel ini dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, di mana jumlah data kita di sini 8, sehingga untuk memenuhi tabel JND 5% dan JND 1%, teman-teman bisa mencarinya pada buku rancangan percobaan dan dicari sesuai dengan jumlah data yang sudah ada. Jadi, setelah menentukan JND 5% dan 1%, baru kita menentukan nilai SY-nya. Untuk nilai SY di sini dicari dengan cara sama dengan KT galat. KT galatnya dibagi 2 diperoleh dari kelompok yang didapatkan, kemudian dipangkatkan dengan 0,5. Nah, itu di enter, baru didapatkan hasil seperti ini. Lalu baru kita bisa menentukan nilai BJND 5% dan BJND 1%-nya karena bakal dikalikan. Nah, untuk itu kita mengalikan dengan cara JND 5% dikali dengan faktor SY-nya. Nah, SY ini diberi pengunci karena sebagai nilai yang tetap. Kemudian agar gampang di-drag. Dan untuk BJND 1% juga begitu, dicari dengan cara diklik yang JND 1%-nya dan dikali dengan faktor SY-nya, diberi tanda pengunci. Setelah ini terpenuhi, baru kita bisa mencari perbandingan, mencari notasinya dengan cara membandingkan nilai BJND 5% dan BJND 1%-nya. Apakah dia non-signifikan atau tidak. Nah, pada interaksi di sini, dia setelah kita cari di sini untuk interaksi dia non-signifikan. Dan di sini juga pada interaksi dia bernilai non-signifikan. Setelah kita uji, maka kita lanjut untuk mencari faktor H-nya. Nah, untuk faktor H di sini seperti biasa di-copy saja dari tabel 2 arahnya, lalu diurutkan dari data yang terbesar ke terkecil untuk mencari selisihnya. Di selisih ini rumusnya seperti biasa, dikurangi saja rata yang H1 dikurangi H2, atau rata yang besar dikurangi rata yang kecilnya. Begitupun juga seterusnya, dan pada tabel ini, pada tabel Duncan ini juga dicari seperti tadi, atau bisa di-copy saja pada data yang ini. Untuk perlakuan di sini karena terdapat 3 perlakuan, jadi kita cari 2, 3. Dan jumlah datanya itu 2, tinggal dicari saja pada tabel di rancangan percobaan. Lalu untuk menentukan nilai BJND yang tadi juga sama seperti mencari untuk menentukan SY-nya. Nah, setelah ditentukan baru bisa menjadi pembanding, sehingga pada selisih ini kita bisa mencari notasinya. Dan di sini notasinya sudah terdapat bahwa dari faktor H ini bernilai signifikan. Dan pada tabel uji ini juga dia pada faktor H dia bernilai sangat berpengaruh nyata. Dan di sini kita bisa memilih untuk faktor H, yaitu kita bisa pilih pada perlakuan H1 pada asam yang 1. Kemudian untuk faktor T-nya di sini sama seperti cara mencari faktor H. Lalu dicari selisihnya dan ditentukan perbandingannya dengan menggunakan nilai BJND yang ini dengan mencari SY-nya terlebih dahulu. Pada di sini faktor T bernilai non-signifikan, dan pada uji lanjutannya di sini juga faktor T-nya bernilai non-signifikan. Jadi kesimpulannya adalah faktor T yakni suhunya bernilai tidak berpengaruh nyata, sedangkan pada faktor H-nya di sini berpengaruh sangat nyata, dan dipilih pada bagian H1 yakni HNO3. Dan karena kita ditugaskan untuk membandingkan data yang sudah kita cari dengan skripsi yang kita pilih, ternyata dari skripsi itu berbeda pada tabel 2 arahnya, di mana pada skripsi tabel 2 arahnya berbeda dari data jumlah dan reratanya. Kemudian pada skripsi juga
berbeda pada nilai pengaruh pada faktor H-nya, di mana mohon maaf berbeda pada faktor T-nya karena dia menggunakan rata yang berbeda, di mana pada skripsi untuk menentukan faktor H dan faktor T di sini dia menggunakan rata yang sama seperti rata yang kita cari, namun berbeda dengan pada data sebelum yang dia miliki. Namun di sini untuk ANOVA-nya kita memiliki nilai yang sama dengan yang ada di skripsi. Namun karena pada skripsi tidak terdapat mana yang dijadikan perbandingan, sehingga untuk yang dijadikan perbandingan seperti ini kita cari agar lebih lengkap. Nah, ternyata dapat disimpulkan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa faktor T tidak non-signifikan, tidak berpengaruh nyata, sedangkan faktor H-nya berpengaruh sangat nyata, dia pada H yang bernilai H1 yakni HNO3. Baik, itu dia terkait perbandingan antara skripsi dengan percobaan kami. Kami dari kelompok 1 mohon maaf jika pada percobaan kami yang terdapat kesalahan, dan terima kasih.